Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun ajaran 2021-2022. Di tugas PPAK 2 kali ini, saya akan menyampaikan resum 6 materi dari 2 dari PPAK hari pertama dan 4 dari PPAK hari kedua. Langsung saja, materi pertama yaitu dari Wakil Rektor 1 UIN Malang, Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG, yang mengurusi di bidang akademik. Poin penting dari materi yang disampaikan oleh beliau yaitu tentang rencana pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu pada tahap pengakuan dan reputasi internasional, di mana akan dilakukan penambahan mahasiswa internasional sekitar 500 mahasiswa, memperbanyak prodi internasional, dan juga mendorong para staf pengajar atau dosen. Beliau juga menyampaikan kelebihan sistem pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu terdapat integrasi keilmuan yaitu sains dan Islam, serta integrasi lembaga yaitu universitas dan ma'had. Kemudian kelebihan lainnya yaitu ada pengembangan bahasa asing, ada Hay'ah Tahfidzul Quran, ada rumah moderasi beragama, serta perpustakaan yang menunjang. Persoalan akademik dibahas yaitu proses pembelajaran minimal 8 semester di universitas dengan total 160 SKS. Kemudian ada juga penelitian, skripsi, tugas akhir, riset-riset, serta pengajian masyarakat seperti PKL dan KKN. Kemudian ada juga ujian komprehensif, skripsi, dan akhirnya wisuda sarjana. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya prestasi akademik yang diunggulkan, namun juga pengalaman organisasi intra atau ekstra kampus, sehingga mempunyai kompetisi dan kecakapan untuk bermasyarakat. Kemudian sistem akademik kampus. Semua mahasiswa wajib memprogramkan mata kuliah kecuali mahasiswa baru hingga semester 2. Kemudian pada akhir semester nanti akan diadakan ujian akhir semester, dan setelah itu tiap mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang berisi IPK. Apabila IPK mahasiswa mendapatkan 3,0 atau ke atas, maka ia bisa mengambil 24 SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit SKS yang bisa kita ambil. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar utama yang dimana keempat pilar itu untuk mendukung setiap mahasiswa menjadi ulama intelek yang profesional maupun intelek profesional yang ulama. Lanjut ke materi kedua yaitu dari Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG yang mengurusi bagian kemahasiswaan. Poin penting dari materi beliau yaitu mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik mental ataupun spiritual dalam kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun ciri-ciri bagi mereka yang memiliki mental spiritual yaitu dengan 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah, kedua, berperilaku islami dengan gaya khas UIN Malang, dan ketiga, menjadi mahasiswa kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Selain belajar, mahasiswa diharapkan juga aktif di UKM, sehingga tidak hanya menjadi mereka yang mampu secara akademis, namun juga mampu dalam kecakapan sosial dan bermasyarakat. Kemudian lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau pengajar, tapi bisa menjadi apapun. Kita harus bangga di kampus ini karena di samping memperoleh ilmu pengetahuan, kita juga dibekali ilmu agama. Terkait beasiswa, kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik ataupun non-akademik. Adapun untuk aspirasi mahasiswa, tiap-tiap mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya kepada
SEMA, DEMA ataupun himpunan mahasiswa jurusan. Kemudian materi ketiga yaitu tentang organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. DEMA merupakan organisasi eksekutif intrakampus yang berfungsi sebagai pelaksana program di lingkungan universitas dan fakultas. Adapun fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan mengkoordinasikan serta menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di universitas. Tugas DEMA ada 3, yaitu melaksanakan program kerja SEMA atau Senat Mahasiswa, mengkomunikasikan setiap kegiatan di universitas, dan mengkoordinasikan serta sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA ada 6, meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan lanjut ke materi keempat, yaitu tentang Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa merupakan organisasi legislatif intrakampus yang mengkoordinasikan HMJ, UKM, dan DEMA. Fungsi Senat Mahasiswa ada 4, yaitu fungsi advokasi, legislasi, pengawasan, dan pengangguran. Adapun tugas yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol kegiatan DEMA universitas. Yang kedua, memberi persetujuan kegiatan DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan tiap-tiap laporan pertanggungjawaban. Dan yang keempat, memfasilitasi aspirasi dan menyalurkannya kepada para mahasiswa. SEMA memiliki beberapa wewenang, diantaranya 1. Memberi mandat untuk pemilwa. Kedua, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA universitas. Yang ketiga, mengawasi program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Dan yang keempat, menampung dan menimbang aspirasi mahasiswa. SEMA memiliki 4 komisi, yaitu Komisi A yang membidangi advokasi dan hukum, Komisi B membidangi organisasi dan mahasiswa, Komisi C yang membidangi administrasi dan keuangan, dan Komisi D membidangi komunikasi dan informasi. Kemudian lanjut ke materi kelima, yaitu tentang unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 15 UKM. Yang pertama ada UKM Menwa yang berfungsi mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa dan menciptakan konduktivitas dan kehidupan mahasiswa. Selain itu, para Menwa juga membantu TNI, Polri, dan Rektor. Semboyan Menwa yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Kemudian yang kedua ada UKM Pramuka yang memiliki visi mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun program kerja dari UKM Pramuka yaitu Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Catering, dan Musyawarah Pandega. Yang ketiga ada UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Ada 6 bidang di UKM PMI yaitu sosial keagamaan, dikten, rutang, kesehatan, litbang, dan humas. Yang keempat ada UKM GGB yang mengurus pengembangan bakat di bidang suara. UKM GGB didirikan tahun 2015 dan sekarang telah memasuki 6 tahun usianya. Yang kelima ada UKM Seni Religius yang bertujuan membentuk kader Islam yang beriman dan taat pada Allah Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Adapun divisi di UKM Seni Religius yaitu kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Yang keenam ada UKM Teater. UKM ini telah berusia sekitar 35 tahun dan terdapat bidang seni musik, tari, sastra, dan lain-lain yang berhubungan dengan teater. Yang ketujuh ada UKM Mapalatur Sina yang merupakan organisasi pecinta alam. Kegiatan utama dari UKM ini yaitu
rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Yang kedelapan ada UKM unit olahraga yang memfasilitasi mahasiswa di bidang olahraga. Memiliki 7 cabang yaitu sepak bola, voli, badminton, pingpong, basket, catur, dan takraw. Yang kesembilan ada UKM Kopma Padang Bulan. Adapun unit dari usaha Kopma ini yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Didirikan 9 Maret tahun 2000 oleh Dr. Andes Haji Irfan SHMH. Yang ke-10 ada UKM Komus yang bergerak di bidang musik. Memiliki 6 departemen, yaitu event organizer, departemen studio, departemen multimedia, musik manajemen, public relation, dan social development. 11 ada UKM Taekwondo yang didirikan 11 April 1995 yang memiliki agenda rutin, try-in, gasuku, dan diklat. Yang ke-12 ada UKM Jabret Club, yaitu klub fotografi sekaligus videografi. Adapun kegiatan di UKM ini yaitu diklat, pameran, dan hunting besar. Yang ke-13 ada UKM Simfoni yang bergerak di bidang penyiaran. 14 ada UKM LKP2M yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Adapun biro-biro di UKM LKP2M yaitu Biro Kajian, Penelitian, dan Biro Keorganisasian. Dan yang terakhir ada UKM UAPM Inovasi yang bergerak di bidang jurnalistik yang berdiri pada tanggal 21 Maret 1986. Adapun visi dari UKM ini yaitu memikat kesadaran nurani yang memiliki agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, dan sebagainya. Kemudian di materi terakhir yaitu atau materi ke-6 yang saya sampaikan dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid M.Hum. Beliau merupakan anggota DPR RI sekaligus alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada awal materi beliau berkata seperti ini. Saya bisa menjadi sampai di sini karena UIN Malang. Saya diajari banyak hal oleh UIN Malang. Saya tidak pernah malu bilang bahwa saya adalah alumni dari UIN Malang. Agar stereotip lulusan UIN tidak hanya jadi ustadz, pengajar, tapi juga bisa menjadi anggota dewan. Alumni UIN Malang bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN Malang ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Malang senafas dengan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gusri yang sukses pada masanya. Beliau juga mengatakan bahwa saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 menuju 5.0, di mana siapa yang bisa menguasai IT akan memajukan dunia dan sebaliknya. Jika kita terbelakang, maka kita akan diperbudak oleh dunia. Beliau juga menyinggung masalah moderasi Islam. Apa itu moderasi Islam? Secara bahasa, moderasi yaitu jalan tengah, poros tengah, dan berkeadilan. Adapun secara istilah, moderasi beragama yaitu pemahaman praktek beragama yang menjunjung tinggi kesetaraan, toleransi, dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko dan logika. Moderasi beragama didasari pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Mengapa moderasi beragama penting? 1. Karena karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Dan yang terakhir, adanya ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Peran kita sebagai mahasiswa UIN Malang sebagaimana diajari beliau yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang ketiga, mahasiswa harus cerdas, akademis, religius, dan berkebinekaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya, dan apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.